Shalom. Ya, saya senang sekali kalau gereja ini bisa penuh sesak seperti ini, saudara. Dan saya berharap bukan hanya gabungan seperti ini, tetapi setiap kali ibadah baik pagi maupun sore, jumlah jemaat sesak seperti ini. Sehingga akhirnya suatu saat kita akan beribadah 3 kali. Saya siap melayani khotbah 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali kalau memang Tuhan percayakan jemaat tiap kali ibadah sebanyak ini, saudara. Ya, saudaraku yang kekasih, beberapa abad yang lalu bermunculan banyak teori yang menyanggah akan kematian Yesus. Teori yang pertama muncul pada abad kurang lebih abad yang ke-6, saudara. Di mana di dalam teori ini dikatakan bahwa yang mati itu bukan Yesus, tetapi yang mati adalah Yudas, yang wajahnya diserupakan oleh Tuhan seperti Yesus. Lalu kemudian tentara Romawi salah tangkap. Dan akhirnya yang disalibkan bukan Yesus, tetapi Yudas. Saudara, teori ini berkembang hingga saat ini, dan ini cukup rawan. Harus disikapi dengan benar. Saudara harus tahu bahwa kalau Yesus tidak pernah mati di kayu salib, maka tidak akan pernah ada penebusan dosa manusia. Lalu teori yang lain, saudara, yang muncul adalah bahwa ketika Yesus itu dimasukkan ke dalam kubur, karena kubur orang-orang Israel itu bentuknya adalah sebuah gua. Menurut teori ini, saudara, bahwa Yesus itu tidak mati, tetapi Yesus itu hanya pingsan. Jadi ketika dibawa oleh orang-orang masuk ke dalam kubur, karena kuburnya bentuknya gua, saudara, dan ketika saya masuk ke menurut sejarah itu adalah bekas kubur Yesus, saudara. Ruangan itu, saudara, kurang lebih mampu menampung sekitar 20 orang itu masuk. Jadi katanya ketika Yesus itu dimasukkan ke dalam kubur, itu Yesus pingsan. Dan ketika berada di dalam kubur itu lalu siuman, dan dengan segala sisa tenaga lalu kemudian ia keluar dari kubur itu. Teori ini, saudara, hendak menyanggah bahwa Yesus tidak pernah mati. Dan catat baik-baik, saudara, kalau Yesus tidak mati, maka tidak ada penebusan manusia. Nah, tetapi saudara, pada akhir zaman ini, kalau kita memperhatikan teori-teori yang berkembang, saudara, jika beberapa abad yang lalu teori itu lebih banyak menekankan, menyerang bahwa Yesus itu tidak mati, jadi tidak ada kematian Yesus. Tetapi pada akhir zaman ini, saudara, teori yang berkembang itu bukan seperti itu. Bukan yang menyerang akan kematian Yesus. Mungkin sudah dikasih teori begini, begitu, tetap orang Kristen itu percaya Yesus mati. Jadi akhirnya, saudara, dicari teori-teori lain untuk menyatakan bukan soal Yesus tidak mati, tetapi yang diserang sekarang adalah kebangkitan Yesus. Dan salah satu teori yang menolak atau menyanggah dari kebangkitan Yesus, muncullah pemahaman begini, saudara, bahwa
ketika Yesus mati, nah teori ini sudah berubah, Yesus mati. Kalau yang tadi Yesus nggak mati. Kalau teori ini mengatakan Yesus mati. Nah ketika Yesus itu mati, saudara, lalu heboh, kemudian katanya mayat Yesus tidak ada. Teori ini mengatakan bahwa sebetulnya Yesus itu tetap mati. Hanya murid-murid Yesus itu salah masuk kubur. Nah ini sangat tidak mungkin, saudara. Kenapa? Sebab itu adalah kuburan pribadi milik dari seorang kaya yang bernama Yusuf dari Arimatea. Jadi pasti ada tanda-tandanya. Wong kalau kita ke kuburan saja, saudara, begitu banyak kuburan, kita enggak salah kok. Apalagi ini kuburan pribadi yang ada tanda-tandanya, enggak mungkin. Murid-murid Yesus itu salah masuk kubur, saudara. Nah, tetapi teori ini dikembangkan, tujuannya adalah supaya orang itu tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Murid-murid Yesus itu cuma salah masuk kubur. Lalu teori yang lain berkembang, pemahaman kalau toh bangkit, itu hanya di dalam hati para pengikutnya saja. Saking cintanya murid-murid kepada Yesus, sehingga kalau kemana-mana orang Jawa bilang keto-ketonan, lihat-lihatan, halusinasi seperti melihat Yesus. Nah saudara, teori ini dikembangkan. Lalu yang terbaru, teranyar dan terakhir, yang mencoba menyanggah kebangkitan Yesus, itu adalah seorang sutradara film. Yang sampai saat ini, saudara, filmnya, film tentang tenggelamnya kapal laut, itu adalah film yang paling the best seller atau paling heboh, yaitu Titanic. Barangkali nggak ngerti Titanic. Ya, Titanic, saudara. Nah, siapa, saudara, sutradaranya? Sutradaranya adalah James Cameron. Nah, James Cameron ini membuat sebuah film. Judulnya, saudara, adalah The Lost Tomb of Jesus. Apa maksudnya, saudara? Bahwa menurut James Cameron telah diketemukan kuburan Yesus dan keluarganya berikut sisa-sisa tulang-tulangnya. Saudara tahu, teori ini tujuannya satu, hanya untuk menyanggah Yesus bangkit. Coba saudara perhatikan, ternyata yang diserang oleh iblis, yang diserang oleh dunia dalam pribadi Yesus, itu selalu berkaitan dengan yang paling inti. Yang pertama yang diributkan banyak orang, itu tentang sebutan anak Allah. Yang kedua tentang ketuhanan Yesus. Yang ketiga tentang penyaliban Yesus. Dan yang keempat tentang kebangkitan Yesus. Semuanya, saudara, itu adalah inti dalam kekristenan. Kalau saudara tidak mempercayai salah satu dari empat hal tadi, saudara akan kehilangan inti iman saudara. Untungnya di sini nggak ada yang tidak percaya Yesus bangkit. Kalau ada yang tidak percaya Yesus bangkit, pasti saudara nggak ada di sini.
Karena itu saya bersyukur semua yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Amin. Saudara, inilah yang akan kita pelajari. Mari kita buka di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Ya, perhatikan saudara dua ayat ini. Filipi 3 ayat 10 dan 11 demikian bunyinya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Perhatikan ayat yang ke-10 bagian atas. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara yang kekasih, dalam sepanjang sejarah firman Tuhan atau sejarah Alkitab yang kita punya, maka Alkitab telah mencatat saudara bahwa ke dalam dunia ini telah dilahirkan atau dimunculkan kurang lebih 14 rasul-rasul. 13 adalah rasul dari murid-murid Yesus dan satu gagal, yaitu Yudas Iskariot, dan rasul yang ke-14 saudara namanya Rasul Paulus. Namanya adalah Paulus saudara. Nah, perhatikan baik-baik saudara, dari 14 rasul ini saudara, kita berani mengatakan berdasarkan catatan-catatan dalam Alkitab bahwa Rasul Paulus adalah rasul yang paling berpengetahuan. Yang 13 itu punya latar belakang sebagai orang yang sederhana, seorang yang tidak terpelajar. Tetapi Rasul Paulus saudara, latar belakangnya adalah seorang ahli Taurat, seorang yang terkemuka, dan sejak ia muda ia sudah dihormati, dan bukan hanya dihormati saudara, tetapi Rasul Paulus juga dikenal sebagai orang yang paling pintar. Begitu hebatnya kepintaran Rasul Paulus saudara, sehingga kita menemukan rasul yang satu ini, ia tidak akan pernah puas kalau cuma tahu sedikit-sedikit tentang kebenaran firman. Itu sebabnya kita menjumpai bahwa dia selalu ingin tahu, dan ingin tahu, saudara. Nah, tetapi kalau kita memperhatikan dengan sangat teliti dari tulisan-tulisan firman yang dicatat oleh Rasul Paulus saudara, dari semua yang dia ingin ketahui, ternyata kita menemukan ada dua hal yang sangat ditekankan oleh Rasul Paulus. Inilah yang paling ingin aku tahu. Apa saudara dua hal itu? Yang pertama, rahasia salib Kristus. Rasul Paulus berkata, aku sudah memutuskan untuk tidak tahu apa-apa dari kamu selain dari Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Kalimat aku memutuskan untuk tidak tahu apa-apa bukan berarti tidak mengerti, tetapi Rasul Paulus abaikan karena ini tidak jauh lebih penting daripada tahu tentang salib Kristus, saudara. Nah, ini sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu, saudara. Nah, yang kedua, yang sangat Rasul Paulus ingin ketahui adalah rahasia kuasa
kebangkitan Kristus. Nah, itu sebabnya di dalam ayat tadi dikatakan, saudara, yang ku kehendaki, yang aku sangat ingin tahu ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, perhatikan dua hal inilah yang mendominasi pikiran Paulus. Dua hal inilah yang mendominasi hati Paulus, sekalipun sebetulnya dia ingin tahu banyak, tetapi Rasul Paulus tekankan di dalam Alkitab, yang aku paling kehendaki ialah tahu dan mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah yang sangat menarik. Ada apa sebetulnya di dalam kuasa kebangkitan Kristus, sehingga Rasul Paulus sampai mengatakan, yang aku kehendaki, yang aku ingin tahu adalah kuasa kebangkitannya. Saudara, inilah yang akan kita pelajari secara ringkas. Ada 4 fakta besar yang terkandung dalam kebangkitan Kristus. Mari kita lihat, saudara, apa saja. Yang pertama, kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-26. Fakta pertama dari kebangkitan Kristus adalah 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Demikian bunyinya, saudara. Musuh yang terakhir yang dibinasakan atau dikalahkannya ialah maut. Musuh yang terakhir, biasanya jagoan terakhir. Penjahat paling jago itu matinya terakhir, saudara. Ya enggak, kalau kita lihat film-film kungfu misalnya, saudara, penjahat yang paling jago itu matinya paling akhir. Nah, ayat ini berkata musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Kristus adalah maut atau kematian. Nah, fakta ini menunjukkan sebuah kebenaran. Lewat kebangkitan Kristus, musuh yang terbesar itu sudah dikalahkan. Amin. Apa musuh yang terbesar, saudara, dalam ayat ini? Maut atau kematian, saudara. Dalam dunia ini tidak ada masalah yang lebih besar daripada kematian. Semua makhluk takluk kepada kematian. Sejak manusia jatuh dalam dosa, saudara, tidak ada satu makhluk manusia pun atau makhluk hidup pun yang tidak takluk pada kematian. Saudara, saya menjumpai banyak orang-orang yang gampang sekali menolak Injil. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya memimpin dalam sebuah upacara kematian. Yang saya layani pasti orang Kristen. Tapi keluarganya belum tentu Kristen, saudara. Dan suaminya juga belum tentu Kristen. Saudara tahu, saya memimpin, ada keluarganya yang tidak mau ikut. Padahal yang meninggal itu mamahnya. Seandainya saya, maaf bicara, ada dalam keluarga dan keluarga itu, saudara, tidak seiman dengan saya, lalu kemudian keluarga saya meninggal, saya pasti ikut walaupun diam. Tapi ada yang sampai tidak mau ikut upacara walaupun yang meninggal itu keluarganya, karena merasa aku beda iman. Pak Kasnan saja yang baru kehilangan ibunya, walaupun Pak Kasnan Kristen tahlilan ikut kok.
Dia ikut walaupun diam, saudara. Sebagai tanda ia menghargai, saudara, kepada keluarga yang beda iman. Saudara, saya menjumpai dalam pelayanan saya, ada orang-orang yang gampang sekali menolak kebenaran. Injil ditolak. Saat diberitakan kabar keselamatan, maaf, saya punya keyakinan sendiri. Tapi saya tanya kepada saudara, ada yang bisa nolak kematian? Ada yang bisa menolak sang maut ketika ia datang kepadanya? Nggak ada, saudara. Itu membuktikan, saudara, semua manusia takluk pada kematian. Kematian itu bisa datang kapan saja. Kematian itu bisa datang di mana saja. Kematian itu bisa datang saat apa saja dan dengan cara apa saja, saudara. Tadi malam ketika saya persiapan firman ini, saudara, tiba-tiba saya dengar, saya di loteng, istri saya sedikit agak ribut, bukan ribut, bertengkar bukan. Erin ngomong apa gitu. Ini mah teman-teman Erin masang status bahwa tadi malam baru saja ada pembunuhan di sirkuit. Betul enggaknya saya nggak ngerti, saudara. Katanya orang pacaran dibunuh oleh pacarnya sendiri, saudara. Kematian itu bisa datang kapan saja. Bisa saja ketika ia berangkat senang-senang pacaran. Ketika pacaran, pacarnya dibunuh. Ada yang mati, kematian datang pada saat minum Coca-Cola. Habis olahraga minum Coca-Cola, klek, mati. Makanya hati-hati minum Coca-Cola, saudara. Ada yang matinya begitu sederhana, lagi minum keselak, mati. Ada yang baru makan soto, saudara. Habis makan soto, kelepek belum habis sotonya. Makanya hati-hati makan soto. Bukan masalah sotonya. Artinya apa, saudara? Kematian itu bisa datang kapan saja dan tidak ada seorang pun yang bisa nolak sang maut. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak kematian, saudara. Kenapa? Sebab ini musuh yang terbesar, tetapi Kristus sanggup menaklukkan kematian dengan kebangkitannya dari kematian pada hari yang ketiga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, coba perhatikan kalau manusia mati, segalanya berakhir. Hutang juga berakhir. Betul enggak? Yang repot keluarganya. Di mana ya? Di Islam apa di Kristen juga? Kayaknya di Kristen saya jarang dengar gitu. Ada orang kalau keluarganya mati begini, saudara, suka sambutan begini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apabila ada yang bersangkut paut dengan utang piutang dengan keluarga saya yang meninggal, mohon menghubungi saya. Saya nggak berani ngomong begitu. Takut ada yang ngaku-ngaku, saudara. Tapi kadangkala kita mendengar ada kata sambutan, apabila ada di antar saudara yang bersangkut paut utang piutang dengan yang meninggal, tolong menghubungi saya. Saudaraku yang kekasih, bagi yang meninggal semuanya berakhir. Tapi utang menyusahkan yang masih hidup, saudara. Nah, ini membuktikan, saudara, bahwa manusia itu takluk pada kematian dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika kematian itu datang kepada kita. Tetapi ketika kematian itu datang kepada Kristus, ternyata Kristus bisa menaklukkan kematian itu, saudara. Berarti lewat kebangkitannya musuh yang terbesar itu dikalahkan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, apa kebenaran dari kebangkitan Kristus, saudara? Yang pertama, musuh terbesar dikalahkan. Yang kedua, kuasa terbesar dinyatakan. Lewat kebangkitan Kristus, kuasa yang terbesar dinyatakan kepada manusia. Coba saudara perhatikan di dalam Alkitab. Sebetulnya yang pernah bangkit dari kematian itu bukan cuma Yesus, saudara.
ada beberapa orang yang pernah bangkit dari kematian. Contoh, kita perhatikan contoh-contohnya. Satu, itu adalah anak perempuan Sunem. Ya, Sunem itu bukan julukan orang, itu nama suatu tempat. Ya, suatu tempat di daerah Israel sana, ada yang namanya tempatnya Sunem. Jelek bener ya, Sunem gitu. Kayaknya kok jelek gitu nama ini, saudara. Kalau saya baca Sunem, kayaknya pokoknya kampungan gitu, saudara. Sunem, saudara. Nah, ada seorang perempuan Sunem. Ia sudah punya suami dan menikah sudah lama, tapi tidak punya anak. Tetapi kelebihan dari perempuan Sunem ini, saudara, ia suka menyambut kedatangan seorang nabi Tuhan yang bernama Elisa. Kalau ada di antara saudara yang sudah lama menikah belum punya anak, coba sering nyambut pendeta gitu. Ya, sama perempuan Sunem ini, dia rumahnya terbuka buat kedatangan Elisa. Jadi Elisa kalau dalam perjalanan lalu kemalaman, pasti nginepnya di perempuan Sunem ini, saudara. Dan bukan hanya nginep, tetapi dijamu. Sampai suatu hari, saudara, Elisa enggak enak hati. Dia berkata kepada bujangnya yang bernama Gehasi, tolong kamu tanyakan apa yang kamu rindukan yang saat ini belum punya. Mau nanya langsung enggak enak, saudara. Jadi disuruhlah bujangnya. Kalau saya, suruhlah pengerja, entah Tommy, Titin, Pak Wanto, tolong tanyakan apa yang dibutuhkan. Lalu akhirnya Gehasi itu lapor kepada Elisa dan berkata, yang dibutuhkan ini perempuan belum punya keturunan. Tolong sampaikan kepadanya, tahun depan dalam suasana yang sama, waktu yang sama, engkau sudah menimang seorang anak. Singkat cerita, saudara, tahun depan datang lagi benar, itu wanita sudah menimang seorang anak. Waktu berjalan terus sampai anaknya kira-kira berumur 5-6 tahun. Suatu saat ketika papahnya berada di ladang, anak itu mendatangi papahnya, bermain dekat dengan papahnya di tempat ladang itu. Tiba-tiba anak itu berteriak, aduh kepalaku, aduh kepalaku, aduh kepalaku. Papahnya dengan enteng berkata begini kepada bujangnya, pembantunya, tolong bawa anak ini kasihkan ke ibunya. Lalu saudara, anak itu dikasihkan ke ibunya. Ibunya menimang, memeluk anak itu terus sambil duduk. Ketika diperhatikan itu anak sudah mati. Dapatnya susah. Baru beberapa tahun tiba-tiba mati. Apa yang dilakukan ibu ini, saudara? Yang dilakukan oleh ibu ini, naruh anak itu di kamar atas tempat Elisa. Ditaruh di situ, saudara. Dan dia pergi ke Elisa, disambut oleh bujangnya. Elisa lihat dan berkata kepada Gehasi, tolong tanyakan, selamatkah suamimu? Selamatkah engkau? Selamatkah anakmu? Elisa bertanya kepada perempuan Sunem itu, saudara. Ketika perempuan Sunem itu ditanya begitu, perhatikan, ini luar biasa, padahal dia baru kehilangan anaknya yang mati. Kok datang tidak dengan nangis-nangis kepada Elisa ketika ditanya oleh Gehasi, selamatkah suamimu? Selamatkah engkau? Selamatkah anakmu? Perempuan ini menjawab, selamat. Selamat, saudara, padahal anaknya mati. Lalu ketika Elisa mendekat, barulah perempuan ini curhat. Dia berkata begini, bukankah ketika engkau berkata, tahun depan aku bakal punya anak, aku berkata kepadamu jangan memberikan kepadaku janji yang kosong. Lihat buktinya, memang aku mendapatkan anak, tapi hanya baru berapa tahun anak itu sudah mati. Dia sepertinya protes sedikit kepada Elisa. Lalu Elisa bertanya, di mana kau letakkan anak itu? Di kamar atas tempat engkau menginap. Saudara, lalu Elisa naik ke atas. Dia melihat anak itu terbaring di tempat tidur. Dan kemudian, saudara, maaf bicara karena ini anak laki. Anak itu dibuka bajunya, saudara.
Elisa membuka bajunya saudara sehingga tinggal celana dalam. Lalu dia menindih anak itu. Ini tidak boleh ditiru oleh hamba-hamba Tuhan kalau mendoakan orang. Apalagi membangkitkan orang mati. Yeremiarim pernah difitnah. Katanya pernah mendoakan seorang perempuan dengan cara Elisa seperti itu. Ditindih. Jadi Alkitab katakan Elisa menindih anak itu. Hidung dengan hidung, mulut dengan mulut, mata dengan mata, jidat dengan jidat. Pokoknya semuanya bagian itu saudara nempel. Dan ketika nempel saudara, maka badan anak itu menjadi hangat. Oleh hangat badannya dari tubuh Elisa. Ketika hangat itu mengalir, tiba-tiba anak itu bangkit. Itu adalah cerita pertama dalam Alkitab ada orang mati yang bangkit, saudara. Cerita kedua ada orang yang mati dan bangkit ketika para murid dengan Yesus sedang berjalan menuju kota Nain. Lalu ketika mendekati kota Nain, saudara, dari dalam kota Nain keluarlah rombongan orang mengusung seorang mayat, saudara. Dan ketika ditanya siapa mayat itu mayat seorang pemuda, anak seorang janda, anak tunggal seorang janda. Sudah janda, anaknya satu lagi, saudara. Saudara bisa bayangkan, berarti dia tidak mungkin punya anak lagi. Dengan menangis, saudara, ia mengiringi anaknya mau dikubur. Yesus berkata, jangan menangis. Lalu dia berteriak kepada mayat itu, hei anak muda, bangkitlah. Lagi diusung tiba-tiba bergerak. Kalau kita melihat ada mayat tiba-tiba bergerak, blingsatan, saudara. Tiba-tiba saudara bergerak orang itu dan bangkit lagi. Itu peristiwa kedua, saudara. Peristiwa kedua. Peristiwa ketiga orang mati yang bangkit adalah ketika Lazarus. Ini lebih dahsyat, kenapa? Sudah 4 hari mati. Kalau orang mati baru beberapa jam, bisa saja ini mati suri. Dan kemudian tiba-tiba bernafas lagi bisa. Tapi Lazarus, saudara, itu sudah 4 hari. Jadi kalau mati betul-betul mati, tidak mungkin bangkit lagi. Ketika keluarganya datang kepada Yesus, Yesus sengaja berlambat-lambat datang ke tempat itu karena ada sesuatu yang hendak dinyatakan, yaitu kemuliaan Allah. Dan uniknya kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 44, saudara, keluarnya itu balutan kain itu belum copot. Jadi orang Yahudi kalau mati itu, saudara, kalau orang Islam kan cuma dibungkus kain kafan kayak pocong, diikat lalu ininya dibuka. Ya, kalau orang Yahudi nggak begitu, saudara, itu kayak di mumi, diikat, jadi tidak bisa bergerak. Nah, saudara bayangkan ketika Yesus berkata, Lazarus keluar. Ayat 44 berkata, itu kainnya belum copot. Maka bisa dibayangkan pasti keluarnya gini. Pasti begitu, saudara. Kenapa? Sebab ayat 44 itu dikatakan, Yesus berkata, buka kainnya. Itu kain belum terbuka. Nah, perhatikan, saudara. Dari 3 orang yang pernah mati dan bangkit, ada orang lain yang membangkitkan. Betul enggak? Anak perempuan Sunem yang membangkitkan Elisa. Pemuda Nain yang membangkitkan Yesus. Lazarus dibangkitkan oleh Yesus. Pertanyaannya, ketika Yesus bangkit, siapa yang membangkitkan? Siapa yang membangkitkan, saudara? Ia bangkit dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Itu sebabnya saya katakan, saudara, kuasa terbesar dinyatakan oleh Kristus kepada kita pada saat ia bangkit. Sebab ia bangkit bukan oleh perantara orang lain, tetapi dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Itulah luar biasanya
kebangkitan Kristus, saudara. Mungkin saudara pernah dengar, juga belum lama di dunia modern ada orang yang pernah mati, seperti pendeta, siapa namanya, dari Nigeria. Itu ada pendeta yang sudah mati ketabrak, saudara. Sudah berhari-hari, tapi bangkit lagi. Nggak usah jauh-jauh di Nigeria lah, di Boyolali juga ada, saudara, orang yang mati dan hidup lagi. Kalau nulis membaca kota Boyolali, jangan pakai J. Nanti jadi Bojolali. Boyolali, saudara. Di Boyolali, mungkin saudara pernah dengar kesaksian ini, ada orang yang kecewa kepada seseorang. Kalau orang sedang kecewa itu biasa, saudara, akhirnya inginnya mundur dari hadapan Tuhan. Itu lumrahnya begitu, tapi tidak baik di hadapan Tuhan. Jadi orang ini, saudara, kecewa kepada pendeta dan dia tidak mau ke gereja lagi. Dia bilang begini, mulai saat ini tidak ada Yesus-Yesusan. Yesus tidak bisa memberi saya makan. Usaha saya bisa memberi saya makan. Sombong sekali, saudara. Dia tidak mau ke gereja lagi, tiba-tiba kena serangan jantung. Kena serangan jantung, saudara, ketika dihubungi pendeta untuk memimpin upacara, pendetanya sedang keluar kota. Sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 6 jam nunggu, saudara. Menurut dunia medis, kalau sudah sekitar 6 jam, saudara, itu sudah rasanya tidak mungkin dibangkitkan. Orang mati itu darahnya ngumpul ke jantung ya, Pak Kos. Pernah periksa orang mati? Katanya begitu. Si darah itu akhirnya mengumpul ke jantung, sudah nggak ada darah lagi di sini, saudara. Makanya dingin. Kalau sudah 6 jam, saudara, itu nggak mungkin bangkit. Bayangkan, saudara, nunggu pendeta 6 jam. Ketika pendetanya datang, saudara, biasanya kalau sudah 6 jam begitu, saudara, kalau saya misalnya ada dilapori jemaat yang meninggal, saya datang, saya berdoa, Tuhan beri kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kan begitu? Tapi ini pendeta seperti ada gerakan roh. Kepada timnya dia berkata, ayo kita berdoa minta supaya dibangkitkan oleh Tuhan. Aneh, saudara. Ini pendeta seperti ada mendapat suara Tuhan, doakan, bangkitkan dari kematian. Itu, saudara, pendeta berulang-ulang mendoakan dan terjadilah mujizat. Tiba-tiba, saudara, itu orang sudah 6 jam lebih siuman. Dan dia ketika bangun kebingungan, saya ada di mana. Sebetulnya sudah ada di kamar mayat, saudara. Ketika dia bangun ditanya, kamu ngapain 6 jam? Oh, saya dibawa Tuhan. Nah, kalimat yang pernah saya ucapkan berkaitan dengan kesaksian ini ingin saya ucapkan lagi. Dia berkata begini, mulai saat ini saya tidak akan tinggalkan Yesus. Ternyata orang yang tinggalkan Yesus terlalu mengerikan kalau ia mati. Ia ngalami itu, saudara. Catat baik-baik. Mulai saat ini saya tidak akan tinggalkan Yesus. Ternyata kalau tinggalkan Yesus selalu mati. Terlalu mengerikan keadaan di sana. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu pun ada yang mendoakan. Ada perantara, saudara. Tapi ketika Yesus bangkit, siapa perantaranya? Nggak ada, saudara. Itulah kehebatan dari kebangkitan Kristus, saudara. Dan rata-rata orang yang pernah bangkit, akhirnya mati juga. Tapi Yesus setelah bangkit, sampai saat ini, dia tidak pernah mati lagi. Dia tetap hidup, itu sebabnya sekalipun dia mungkin nampaknya jauh perasaan kita, tetapi kalau kita sungguh-sungguh, dia bisa hadir di sini. Catat baik-baik, ingat baik-baik ungkapan seorang hamba Tuhan yang bernama Maurice Cerullo ketika dia mengadakan seminar di Balai Sidang Jakarta, sekarang JHCC, saudara.
Ketika itu dia berkata, kalau kita ingin ketemu dengan Muhammad, kita harus ke Mekah, sebab kuburannya ada di sana. Kalau kita ingin ketemu dengan Siddhartha Gautama, kita harus ke India, sebab kuburannya ada di sana. Kalau kita ingin ketemu dengan Konghucu, kita harus ke Tiongkok sana, sebab kuburannya ada di sana. Tetapi kalau kita ingin ketemu Yesus, dia ada di sini. Dan ketika dia mengucapkan itu, saudara, saya pribadi, itu saya tidak tahan dan saya menangis. Dan saya merasakan betul, Yesus ada bersama dengan umatnya ketika umatnya sedang memuji dan menyembah. Jadi inilah kehebatan dari kebangkitan Kristus. Kuasa yang terbesar dinyatakan kepada kita. Yesus bangkit dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Dan dia tidak pernah mati lagi hingga saat ini. Nah, sebab itu saudara, jangan pernah meninggalkan Yesus. Seberat apapun permasalahan kita, ingat, bukan Yesus tidak sanggup menolong kita. Tapi kenapa kadangkala Tuhan seperti diam? Itu bukan karena Tuhan tidak sayang kita, tetapi Tuhan sedang membentuk iman kita supaya murni di hadapan Tuhan. Karena itu fakta besar yang kedua yang kita temukan di dalam Paskah atau kebangkitan Kristus adalah kuasa terbesar telah dinyatakan. Yang ketiga, saudara, kita buka Yohanes 11. Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-25 dan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Fakta yang ketiga dari kebangkitan Kristus adalah di dalam kebangkitan Kristus ada kehidupan. Yang pertama, Paskah menyatakan musuh terbesar sudah dikalahkan. Yang kedua, kuasa terbesar sudah dinyatakan. Dan di dalam Paskah ada kehidupan. Alkitab berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," saudara. Apa makna kata hidup di dalam ayat ini? Saudara, saya penasaran dengan ayat ini. Lalu saya meneliti. Dan saya mendapat kesimpulan begini, saudara. Bahwa yang dimaksud dengan kata hidup di dalam ayat itu bukan bicara soal bernafas atau bergerak. Bukan. Tetapi pengertian dari hidup dalam ayat itu adalah lebih merujuk pada makna kehidupan yang berarti. Jadi kalau kita menerima Yesus dan mengalami kuasa kebangkitannya, saudara, maka kita akan merasakan bahwa hidup kita sangat berarti. Nah, kalau sampai selama ini kita menjadi Kristen, ikut Yesus, tapi saudara merasa hidup saudara tidak berarti, saya percaya ada sesuatu yang tidak beres dengan iman kita. Sebab kalau kita mengerti tentang kuasa kebangkitan Kristus yang memberikan kehidupan, maka siapa saja yang mengalami ini, saudara, ia akan berkata, hidup saya kok merasa nyaman ya bersama dengan Yesus. Dan itu bicara, saudara, tentang makna kehidupan. Saudara, seorang ahli fisika, seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal, dia mengatakan begini, saudara, bahwa di dalam hati manusia itu ada God
shape vacuum. Vakum, tapi bacanya vacuum, saudara. Apa maksudnya, saudara? Bahwa di dalam hati manusia itu ada satu ruangan tempat Allah. Kalau manusia mengabaikan ruangan ini, Yesusnya tidak ada, Allahnya dibiarkan tidak mengisi ruangan itu, maka apapun yang dipunyai itu tidak akan pernah membuat manusia merasa hidupnya berarti. Makanya jangan heran, saudara, kalau saudara melihat orang-orang yang terkenal, seperti misalnya Marilyn Monroe, mati bunuh diri. Bruce Lee, mati bunuh diri. Lalu kemudian Teresa Teng apa Teng? Teresa Teng yang nyanyi Goodbye My Love, na 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 na, mati bunuh diri. Lalu pemain bintang film Korea yang lagi populer tiba-tiba kedapatan mati gantung diri. Apa sih yang menyebabkan? Kalau memang kekayaan, keterkenalan, pendidikan itu bisa membuat martabat manusia itu, saudara, diketemukan oleh manusia, kenapa mereka harus bunuh diri? Karena martabat manusia itu bukan karena kekayaan. Martabat manusia itu diketemukan pada saat kita berdekatan dengan Sang Kristus yang telah bangkit. Saya mendengar khotbah Erastus Sabdono, saudara. Dia berkata gini, kalau ada orang yang menggantungkan hidupnya, menemukan martabat hidupnya itu dari kekayaan, orang ini sedang menyembah iblis. Sebab martabat yang sesungguhnya itu bukan ada pada kekayaan, pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau ada orang yang menganggap martabat itu tinggi ketika kita ini kaya, terkenal dan sebagainya, dia bilang, orang begini tidak boleh melayani Tuhan, gak bisa melayani Tuhan. Karena pasti motivasinya salah. Nah, kalau memang semua kekayaan dunia yang ditawarkan iblis itu bisa membuat hidup manusia berarti, kenapa kita temukan banyak sekali bintang-bintang film yang populer, kaya raya, tapi mati bunuh diri? Itu membuktikan, saudara, makna kehidupan yang sesungguhnya itu tidak terletak pada hal-hal seperti itu. Yang dibutuhkan oleh mereka yang merasa hidupnya tidak berarti, itu cuma satu kok. Yang dibutuhkan itu cuma Yesus. Cuma Yesus. Cuma Yesus yang paling dibutuhkan. Di Universitas Harvard di Amerika, ada seorang mahasiswi tiba-tiba teriak, saya ingin sesuatu. Saya ingin sesuatu tapi saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Billy Graham berkata, aku tahu apa yang kau inginkan. Yang engkau butuhkan itu cuma Yesus. Hanya bersama dengan Yesus saja, saudara, kita akan memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Kalau pinjam iklan rokok, hidup terasa lebih hidup bersama dengan Yesus Kristus. Kenapa, saudara? Sebab di dalam Kristus ada kehidupan. Di dalam Kristus, dalam kebangkitannya ada kehidupan. Dan itu harus kita rasakan. Kalau sekian lama kita tidak merasakan ini, saudara, bahkan inginnya kita ditarik oleh keinginan mundur, there is something wrong, ada sesuatu yang salah dengan iman saudara. Kalau orang betul-betul merasakan Yesus dalam arti yang benar, maka dia tidak ingin meninggalkan Yesus, sebab dia tidak menemukan arti hidup yang sesungguhnya di luar Yesus. Nah, kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan kehidupan kepada kita. Yang terakhir, yang keempat, saudara, Roma 8. Mari kita buka Roma 8 ayat yang ke-37.
Ya, sebelum masuk ke ke bagian yang keempat, saudara, saya ingin sedikit cerita. Tadi jam 3 sore lewat 15, saya nyetel TV. Karena saat ini yang pakai UHF lagi kehilangan banyak channel. Nggak tahu di tempat saudara, di tempat saya, Metro hilang, TV One hilang, lalu Global hilang, Trans 7 hilang, Trans TV juga hilang. Yang tersisa cuma RCTI, SCTV, Indosiar, dan MNC. Cuma itu, saudara. Nah, karena tinggal 4 itu saya milih, saudara. Lalu saya setel Indosiar. Nah, apa yang ditayangkan jam itu, saudara, itu saya ikuti. Pas saat itu sedang menayangkan sebuah paduan suara. Tapi yang nyanyi itu adalah orang-orang idiot. Orang-orang autis. Orang-orang yang tidak mungkinlah nyanyinya baguslah, saudara. Tapi saya nangis lihat paduan suara ini, saudara. Nyanyinya lagu ini. Que sera, sera, whatever will be, will be. Que sera nggak tahu artinya apa, saudara. Tapi whatever will be itu artinya apapun yang terjadi, terjadilah. Lalu ada doa sebelumnya, ketika aku kecil, dinyanyikan oleh wanita yang autis, selalu laki-laki yang cacat mental. Doanya begini, ketika aku kecil, aku bertanya kepada ibu, aku kelak jadi apa? Bisakah aku tampan? Bisakah aku cantik? Bisakah aku kaya? Ketika mereka nyanyi lagu itu, saudara, itu yang menonton banyak yang nangis loh, saudara. Nangis mungkin karena terharu, karena tahu orang begini mau jadi apa nanti. Kalau orang yang normal saja, saudara, bisa merasa hidupnya tidak berarti. Punya uang banyak bisa tidak berarti. Nah, orang begini bisa apa? Saudara, tapi ingat, Yesus bangkit juga buat mereka. Mereka bisa dibimbing kepada Yesus walaupun mungkin dalam pengertian yang sederhana. Kalau mereka bisa terima Yesus, sukacita Kristus bisa ada pada mereka. Nah, kita tidak begitu, harus lebih merasakan daripada mereka. Kristus itu pokoknya segala-galanya lah. Jangan sampai kita tukar dengan apapun juga, saudara. Yang keempat, yang terakhir, Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang keempat, fakta dari kebangkitan Kristus adalah ada kemenangan di dalam Kristus. Kalau dikatakan musuh yang terakhir, musuh yang terbesar, yaitu kematian, sudah dikalahkan Kristus. Berarti, saudara, dari kebangkitan itu ada kemenangan yang terbesar. Saudara perhatikan baik-baik, oleh karena Kristus bangkit, itu sebabnya kita disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan kita yang berjuang meraih kemenangan, tetapi Kristuslah yang meraihnya karena kita percaya kepada Yesus. Akhirnya kita terhisap dalam kemenangan itu dan julukan kita lebih daripada pemenang. Nah, tugas kita apa kalau ayat itu mencap kita lebih dari pemenang? Tugas kita itu begini, saudara, pertahankan kemenangan itu. Cuma begitu kok. Pertahankan kemenangan itu.
Dan iblis selalu ingin menjegal perjalanan iman kita supaya kita lemah, supaya kita mundur. Nah, Tuhan berkata, kamu lebih daripada pemenang, pertahankan kemenangan itu, jangan pernah ambil keputusan untuk kita mau dikalahkan. Jadi sebetulnya kalau kita lebih dari pemenang, kita punya peluang selalu menang kok. Tapi juga ada peluang kalah, kenapa? Itu tergantung kita, keputusannya apa. Tapi yang jelas Tuhan sudah memberikan julukan kepada kita, kamu lebih daripada pemenang. Coba katakan kiri kanan, kon lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Tugasmu adalah pertahankan kemenangan itu, saudara. Jangan sampai direnggut oleh masalah apapun. Ya, jadi ada 4 fakta yang besar dari kebangkitan Yesus. Yang pertama, musuh terbesar dikalahkan. Yang kedua, kuasa terbesar sudah dinyatakan. Yang ketiga, ada kehidupan dalam kebangkitan Kristus. Dan yang keempat, ada kemenangan dalam kebangkitan Kristus. Amin.